lebih jelas lagi, tanpa alur pada tadi, dipasangi nipple-nipple. Tadi pemasangan nipple ini, titik nipple yang hitam ini dihubungkan dengan satu fleksibel selang pipa fleksibel. Kemudian nanti akan dilakukan injeksi. Ya, lanjut. Ini alat yang mentransfer material epoksi. Sifat epoksi ini low viscosity, tingkat keencerannya mungkin mendekati di atas air sedikit, tapi dia bisa mengisi gap sampai 0,25 mili. Di alat injeksi ini dihubungkan dengan kompresor dengan tekanan low pressure antara 1 sampai 3 bar. Secara intens akan masuk ke celah-celah yang ada dari mulai titik pertama terus sampai titik terakhir, semua terisi, lalu kita stop. Kemudian repair yang kedua, yaitu yang berupa scrolling, honeycomb dengan metode patching, growing dan spray. Untuk scrolling atau honeycomb itu bisa dengan menggunakan CC patching, spesifikasi produknya menggunakan yang jenis rendering. Pada kasus ini kita memberikan contoh produk Rendrock TG atau Rendrock HP40. Stepnya daripada patching ini, persiapan, pekerjaan, repair dan aplikasinya. Kemudian pembersihan daripada bidang yang akan di repair. Kita marking area yang kita akan repair. Ini kelihatan ini korosif daripada konkrit. Kita mulai chipping menggunakan alat chisel yang mekanikal. Kita potong bidang yang sudah dimarking tadi, diusahakan bersudut tegak dari 90 derajat agar merupakan sudut yang memudahkan menempelnya material baru dengan material lama agar tidak mudah lepas. Bisa juga dengan cara grid blasting untuk menghilangkan korosif di tulangannya. Setelah tulangannya hilang karatnya, kemudian dipasang primer yang disebut nitro-prime zinc grid, yaitu material yang memiliki kandungan zinc yang agar bisa mencegah karat lebih lanjut apabila timbul. Kemudian dibasahi. Tujuannya apa? Agar bidang yang tadinya kering akan dipasang material yang baru yang basah, tidak terjadi air yang ada dalam material baru terhisap oleh yang bagian yang lama sehingga akan terjadi pelepasan untuk memudahkan pelekatannya. Setelah dibasahi, pasang primer menggunakan nitro-bond. Ini sekedar ilustrasi mengukur kebutuhan daripada air yang akan dicampurkan dengan material untuk pelaksanaan patching. Akan ditambahkan untuk mencampur material yang akan kita pakai. Air dimasukkan tadi, terus ditambahkan material powder yang akan kita campurkan bertahap.
kemudian menggunakan drill mechanical, menggunakan drill listrik dengan speed kira-kira antara 300 sampai 600 rpm, jatuh kurang lebih 35 menit. Hasil tadi kemudian kita aplikasikan ke permukaan yang sudah di primer, bisa dengan cara handmade ataupun spray, kemudian diratakan atau istilahnya digigar. Setelah rata, di finish dihaluskan menggunakan raskam khusus, yaitu yang raskam bersih namun lentur untuk mendapat permukaan yang halus. Setelah selesai halus dan rapi, kemudian di curing agar proses pengeringannya mendapatkan connection antara beton yang lama di sisi yang dipotong dengan yang baru bisa sempurna. Dengan curing sehingga bisa menahan evaporasi atau penguapan daripada air yang dicampurkan di dalam material ini. Kemudian spooling dan honeycomb. Sistem atau metode repairnya menggunakan sistem dipouring ataupun di-inject. Spesifik materialnya, spesifik kasusnya di mana diisikan pada area-area yang bidangnya luas. Kemudian menggunakan produk Raindrop RB atau NSLA. Persiapannya bisa menggunakan sandblasting atau di-chipping, sama hanya kalau sandblasting karena bidang yang luas bisa mempercepat waktu kerja. Ini satu contoh kasus pekerjaan di Jalan Tol Jakarta, Jalan Layang, Jalan Kota. Yang di repair sisi ini untuk gelagarnya, di mana pada waktu itu di sini di bawah ada rumah-rumah kumuh terjadi kebakaran sehingga membakar bagian bawah daripada balok, kemudian diadakan repair. Ini hasil yang sudah dikupas, di-chipping dan juga di sandblasting tadi. Ini contoh sandblastingnya. Ini proses mengisi kembali material dengan cara menggunakan inject pump. Kalau pada sisi tadi yang crack menggunakan low pressure, kalau ini menggunakan high pressure. Ini setelah selesai, hasilnya kembali dikembalikan pada posisi semula, sudah rapi. Kemudian pekerjaan seperti tadi bisa dengan cara dilakukan dengan spray, selain inject, bersifat seperti rendering atau seperti memplaster. Kemudian produknya jenis spray set, yaitu yang di spray kemudian dalam waktu singkat dia akan segera set atau mengeras. Satu contoh, satu bidang yang mengalami korosif dan spalling. Pada tahap ini kita tadi nggak kelihatan pekerjaannya, namun ini salah satu contoh alat untuk spray menggunakan yang spray system, di mana material yang dimasukkan ke sini ke tabung ini material kering, nanti akan dihubungkan dengan satu selang yang lain yang isinya air, kemudian dinyalakan bersama-sama, ketemu di satu ujung nozzle antara material kering, air, dan bertekanan udara.
Ini proses daripada alat yang disebut tadi, sistem dry dari alat ini. Yang kami sama-sama perlu di ujung, ini nanti dari sini akan keluar, ketemu di bidang yang sasaran yang akan di spray, langsung dia akan keras dan nempel. Di samping yang tadi dry ada juga wet system, di mana bedanya kalau wet ini material yang kita akan pakai untuk repair dicampur dengan air, dan pada sudah tercampur dengan baik langsung dispraykan. Perbedaannya kalau yang wet ini keluar sudah dalam keadaan kondisi yang sudah tercampur, tinggal menambah tekanan udara ketemu di ujung nozzle-nya. Keuntungannya dan kemudian kalau menggunakan wet ini ada waktu yang lebih pendek dibandingkan yang dry. Kalau sudah dicampur berarti tidak, kalau sampai terjadi kemacetan mesti dibuang. Contoh aplikasi spray. Masuk ke yang satu lagi. Tadi adalah case daripada step-step secara umum. Kemudian setelah ini akan kami tunjukkan foto-foto satu pekerjaan yang pernah dilakukan. Foto tentang pekerjaan yang dilakukan. Ini contoh tadi crack, itu yang tadi kita bisa lihat dekat level-levelnya ini. Ini saja ada crack memanjang. Ini yang tadi selang fleksibel dihubungkan. Biasanya crack itu tidak beraturan. Di seluruh crack yang ada kita sealing antara jarak sekitar 20-25 cm, kita pasang netel. Ini juga diinjeksi. Nah, ini motif awalnya seperti ini, terjadi seperti sarang laba-laba, nah, beraturan, dan seluruh daripada bidang yang crack itu diisi dengan menggunakan material epoxy dengan sistem low pressure. Ini sama. Ini pekerjaannya dilakukan dari sisi bawah jembatan. Kemudian kerjanya kita malam hari waktu itu karena lalu lintas padat. Nah, ketika kita mengerjakan repair jembatan, kita tidak mengganggu lalu lintas yang ada di bawahnya, sehingga bisa berjalan tetap berlangsung tanpa mengganggu pihak lain. Kalau ada terpaksa pada jam tertentu di mana kita nggak bisa hindarkan mengganggu daripada lalu lintas, kita terpaksa mungkin berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Karena jembatan udah begitu kotornya sehingga mukanya tadi seperti badut. Nah, contoh ini kita terpaksa menggunakan jasa daripada waktu itu PLN untuk pinjam secara waktu pendek untuk membantu kecepatan kerja. Tidak berlain. Cawang Cikampek, Jakarta Cikampek, di mana pada kilometer saya lupa kilometer berapa itu, depannya mengalami kerusakan, namun tidak bisa cukup dengan injeksi, tapi harus diadakan pekerjaan cor ulang. Itu kelihatan dari bawah. Di bawah juga dilakukan stot-stot perkuatan tadi. Lanjut ya. Ini peralatannya. Nah, ini pada saat kebetulan foto saya ini. Coba balikan tadi, Pak.
Nah ini setelah dipotong ada penambahan besi karena setelah dihitung dari pihak jasa marga menyewa satu teknisi dari independen. Ternyata pada waktu pencoran lantai dulu pada jembatan itu besinya diperlukan kurang sehingga ada penambahan. Ya lanjut Pak. Ini material yang kita gunakan pada tahap awal pembobokan. Ini alat dan materialnya pada saat ngecor. Material ini bukan beton biasa tapi non sering. Jadi materialnya tidak susut. Karena sifat kembali material repair kalau susut nanti timbul pasangan baru. Ya, ini tahap dan contoh pekerjaan di jalan tol yang rupanya dengan pekerjaan ulang. Coba gambar lain. Gambarnya jawab, yang mana? Memperbaiki, mengembalikan kondisi, namun ternyata setelah dievaluasi dari konsultan independen perlu ada perkuatan sehingga di samping di repair secara injeksi dan patching juga dilakukan perkuatan. Ini peristiwanya ini balok daripada jembatan tertabrak kontainer sehingga pecah, kemudian kita patching, lanjut ya, terus ya, nah ini adalah yang disebut perkuatan. Material ini disebut Kevlar, yaitu suatu material material derivasi turunan daripada minyak bumi. Setelah diderivasi sekian grade sampai ke material yang disebut aramid fiber, yaitu Kevlar. Mungkin kalau kita sering tahu di mana spray brimo atau pasukan yang berperang itu menggunakan rompi anti peluru. Ini salah satu bahan untuk anti peluru di rompi. Di samping itu juga pada sayap pesawat terbang itu yang kelihatan tipis dan luntur, namun dia bisa memiliki kekuatan untuk membawa sekian ton di udara menggunakan dia material ini fleksibel dan kuat. Bisa pakai ini Pak ya? Bermasalah terus. Jadi material ini lebarnya hanya 30 cm, lebarnya itu 1,6 mm. 1,6 mm. Bentuknya roll, nanti tadinya sudah mengalami penurunan dari sisi kekuatan. Setelah diinjeksi, dikembalikan krek-kreknya yang kembali, kemudian diberi perkuatan itu sehingga bisa menaikkan daya dukungnya dengan bobot yang sangat ringan tanpa mengganggu lalu lintas di atasnya. Ini Kevlarnya untuk perkuatan. Nanti bisa dengan cara berapa kebutuhannya itu ada konsultan independen yang akan menghitung sampai mendapatkan rekomendasi berapa lembar, berapa jaraknya untuk pemasangannya. Terpaksa dilakukan repair siang malam, bisa sampai 3 shift. Seperti ini terjadi sampai berkilo-kilometer. Terpaksa kita repair dengan jersey epoxy.
bawah jembatan sama kerjaan epoxy ini. Nah, ini di samping epoxy tadi ada pekerjaan perkuatan juga. Perkuatan itu bisa dengan cara tadi kayak Kevlar tadi, bendanya luntur tipis, bisa juga dengan yang disebut steel bonding plate, di mana diberikan kekuatan tambahan dengan plat. Setelah krek-kreknya diisi, di repair, kemudian ditambah plat. Ini pemasangan plat. Kemudian antara plat dengan plat gelagar itu ada daripada plat jalan itu di jembatan ada terjadi gap, otomatis gapnya diinjeksi kembali. Ini setelah pasang terus injeksi. Setelah injeksinya itu terus setelah selesai bersihkan kembali, jangan baut-baut terus. Saya selalu itu masih banyak gambar, tapi mungkin saya kira tidak terlalu tidak usah terlalu banyak. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi. Di sisi pertanyaan, saya yakin di benak saudara-saudara semuanya sudah muncul pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan repair and maintenance pada bangunan konstruksi. Apabila untuk sesi pertama ini saya buka untuk 3 pertanyaan. Apabila pada rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan bertanya. Itu bagaimana sebenarnya kekuatan bangunan setelah terjadi kebakaran? Apakah pengerjaannya sama atau ada hal-hal yang harus diperhatikan? Mungkin pertanyaan singkat saja bisa saya tanyakan. Terima kasih sebelumnya. Di semula rasanya saya agak keberatan dengan itu, tapi kalau sekedar untuk satu lagi untuk mengoptimalkan ya mungkin sah-sah saja, karena bagaimanapun beton ini kalau sudah mengeras dan sudah crack ya, kita injeksi pakai bahan apapun itu tidak akan mengembalikan kekuatan seperti semula. Tapi untuk mengisi rongga dengan harapan bahwa tidak terjadi lagi atau stop korosif pada bahagian ulangan itu barangkali sah-sah saja ya, dan itu memang harus diupayakan. Nah, saya melihat itu bisa kita tandai bahwa repair dengan melakukan injeksi selalu diikuti dengan sistem perkuatan. Itu tanda-tanda salah satu Pak ya. Jadi kalau tidak ada perkuatan artinya injeksi saja tidak mengembalikan kekuatan. Nah itu mesti kita garis bawahi. Kemudian yang kedua terkait dengan retak itu variabel yang terlibat itu adalah lebar dan panjang retak. Nah sekarang di dalam melakukan injeksi tadi kita lihat banyak titik-titik tertentu gitu ya untuk melakukan injeksi. Bagaimana kita tahu bahwa seluruh rongga sudah terisi? Itu yang penting, karena kita harus bisa yakinkan bahwa jangan hanya barangkali disuntik di sini mungkin keluar di sana. Kita nggak tahu juga, karena perambatan retak di dalam beton itu kan kita nggak pasti ya, kecuali yang di luar gitu, yang bisa kita amati dengan micro crack. Nah kemudian kelihatannya Bapak menjual bahan ini sekalian harus dengan pelaksanaannya gitu. Jadi kalau bahannya aja, karena tadi kita lihat ada ada alat-alat lain, apakah mungkin gitu barang-barang ini di-develop atau dikembangkan sendiri oleh orang lain sehingga Bapak menjual tapi orang lain bisa melaksanakan? Itu barangkali pertanyaannya Pak. Sebentar, terima kasih. Ini yang pertama adalah tentang mutu bahan yang digunakan untuk memperbaiki. Apakah sama dengan konstruksi yang diperbaiki atau justru lebih tinggi?
Kemudian kapan kita waktunya untuk memperbaiki? Misalnya seperti ini, apakah ini hanya berfungsi untuk struktur yang baru rusak saja atau struktur yang sudah lama rusaknya? Jadi kapan kita bisa menggunakan ini? Kemudian bagaimana cara kita mengetahui bahwasanya ini lebih bagus gitu? Menggunakan ini lebih bagus daripada dengan yang lainnya. Saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang penanganan repair pasca kebakaran. Biasanya bangunan yang mengalami kebakaran itu diadakan penelitian oleh lembaga independen untuk menilai ulang apakah bangunan ataupun struktur-struktur itu yang ada terkena api sampai tahap atau tingkat mana penurunan daripada fungsinya. Ada lembaga independen yang menilai. Kemudian dari lembaga ini merekomendasikan katakanlah turun sampai 90%, katakanlah atau 30% atau apa, itu rekomendasi. Kalau sampai level tertentu mungkin barangkali harus dibongkar atau masih bisa di-repair. Nah, biasanya setelah itu dari rekomendasi itu diskusi dengan spesialis kayak kami. Kalau pada kasus katakanlah, oh dia kebakaran katakanlah 1 jam, dia hanya sampai selimut beton, cukup selimut beton yang kuat dikembalikan pada posisi semula dengan material yang sesuai untuk mendapatkan hasil kembali dengan kekuatan yang sama. Nah, jadi yang menentukan seberapa kadar kekuatan, seberapa dia tingkat penurunannya dari lembaga independen yang biasanya ditunjuk atau diminta oleh yang memiliki si owner daripada struktur tersebut. Kami melaksanakan setelah keluarnya rekomendasi penanganan, tapi mengajukan atau mengusulkan material atau cara yang tepat untuk kasus itu. Pak Eno, Bapak dosen kayaknya. Tanya tentang dosen. Mengenai statement bahwa injeksi bisa mengembalikan fungsi daripada bangunan atau fungsi struktur pada kondisi-kondisi tertentu, memang betul karena material yang digunakan untuk injeksi khususnya epoksi. Satu, material ini mempunyai sifat low viscosity, yaitu tingkat keenceran yang hampir mendekati air, sehingga dia bisa masuk ke seluruh pori atau keretakan di mana dia ada. Dia akan terus bergerak ketika diinjekkan untuk masuk ke sampai rongga yang itu habis. Bagaimana mengindikasikan bahwa dia sudah terisi? Itu kita ada jarak nempel ke nempel tadi. Apabila diinjeksi dari nempel nomor 1 katakanlah, dia akan keluar di nempel kedua dan ini nempel 1 harus cukup. Dan terusnya sampai seluruh nempel habis dia akan mantul keluar, kita tutup. Kemudian untuk mengujinya bisa diadakan core. Apakah injeksi ini masuk? Bapak kan bisa lihat dari core itu kelihatan. Kemudian bagaimana kinerjanya dia bisa dikatakan mengembalikan atau bahkan menormalkan kembali. Material epoksi itu satu material yang sampai hari ini belum ditemukan yang lebih bagus lagi dari sisi kemampuan bondingnya, Pak. Karena bonding epoksi kekuatannya melebihi daripada benda asli yang ditempeli. Ketika katakanlah kita suatu benda yang tadi di core, kita tes keras, di crushing, dia akan pecah atau putus di sebelah kanan atau kirinya, bukan pada sisi pertemuan yang crack. Itu bukti bahwa bonding dia lebih kuat daripada material yang ditempeli. Kemudian dia memiliki fracture strength yang lebih tinggi daripada konkret, sehingga ketika di crusher juga ada membal, jadi nggak putus. Ini menunjukkan bahwa dia bisa membalikan daripada dua benda yang terpisah dan dia kerapatannya menjadi lebih kuat daripada benda aslinya. Itu yang itu. Terus statement bahwa dia bisa mengembalikan fungsi yang Bapak bantah atau Bapak nasikan dengan adanya selalu diikuti perkuatan. Ini penentuan perkuatan ini biasanya kembali ke tadi Mas tadi bahwa sebuah jembatan atau katakanlah itu kami tidak bisa langsung pada kondisi yang cukup serius. Diperkirakan katakan Bapak secara visual bisa melihat oh ini sudah mulai penurunan gitu. Nah itu kembali akan diadakan survei dulu. Diadakan pengkajian. Dan pengkajian ini dihitung ulang sudah berapa persen dia mengalami penurunan. Nah,
kembali metode repair yang ditentukan. Tapi kalau dia belum ada sampai penurunan, dia mengembalikan yang di mana cracknya belum terlalu parah sehingga terjadi defleksi apa macam. Dengan injeksi itu dia akan kembali memfungsikan, bukan menaikkan tapi mengembalikan fungsi. Tapi kalau sampai sudah mulai penurunnya, berarti harus mengembalikan kepada fungsi asli atau kekuatan, katakanlah sebuah jembatan didesain 100 ton kemampuan, terus dia jadi 70 ton. Injeksi epoksi ini tidak bisa membantu menaikkan, nggak bisa. Betul, statement Bapak saya setuju yang itu. Nah, perlu dibantu dengan perkuatan lain, bisa dengan steel bonding plate atau perkuatan lain. Bahkan perkuatan ini bisa mengembalikan ke semula atau menaikkan kemampuannya, bahkan bisa menaikkan daripada kapasitas aslinya. Terus kemudian manipulasikan dan kata Bapak ya. Kemudian data tadi menanyakan bisakah ini barang ini sendiri. Terus kemudian Bapak mungkin barang mengaplikasikan sendiri gitu ya. Karena sampai saat ini barang ini tidak di pasaran umum, tidak seperti di toko bangunan adanya, memang material yang sifatnya dipilih secara khusus, diproduksi kita pun mengadakannya dengan pesan. Biasanya material-material ini diaplikasikan dengan sebuah rekomendasi pabrik, Pak. Kalau saya sebagai pemilik pabrik pada di sini saya tidak keberatan, Pak. Cuman karena biasanya pabrik mengeluarkan, dia mau melepas barangnya ini dengan sebuah rekomendasi, dia mesti menunjuk aplikator yang disetujui. Jadi bukan hanya kami, hanya pabrik. Nah ini Pak, saya bukan yang punya pabrik kebetulan Pak. Nah ini saya tidak ngerti, ini kadang-kadang ya ini salah satu yang disebut pasar global ini kadang-kadang yang orang yang kayak kita ini jadi susah menjadi objek. Nah, ini karena umumnya produk-produk minyak dari negeri barat, umumnya yang ada dari negeri barat. Sehingga itu Pak yang disebut pasar global itu kadang-kadang mengosok ketika masuk, ketika berdisertai dengan aturan-aturan yang kadang-kadang agak menyulitkan kita. Nah ini kami pada sisi ini saya tidak bisa sampai situ, Pak. Mohon maaf barangkali karena nggak bisa mengontrol pihak yang memproduksi. Baik, ada lagi banyak pertanyaan ya, dan jawab ya. Kemudian dari Mas yang ketiga, ini benar ya. Untuk bahan pertama, bahan repair yang digunakan untuk memperbaiki suatu konstruksi. Nomor satu, syarat minimum harus sama, minimum. Tapi lebih direkomendasi lebih tinggi dari benda yang akan ditempeli atau yang di-repair. Kemudian kapan repair itu dilakukan? Jadi kapan? Maksudnya juga bisa diulang dengan katanya ini. Ya, maksudnya apakah untuk konstruksi yang baru saja rusak atau itu atau lama? Pada prinsipnya repair itu bisa terjadi konstruksi yang baru dan yang lama. Kalau yang baru, ini yang disebut akibat kegagalan pekerjaan. Contoh terjadi honeycomb. Honeycomb ini sebenarnya bisa dihindari apabila handling daripada konkret itu mulai dari penseleksian atau pemilihan bahan, mulai pasir, batu atau kerikil, semen biasanya ada standar pabrik ya. Ini menggunakan gradasi yang benar dengan menggunakan mix design yang benar. Akhirnya menghasilkan sebuah workability atau hasil kinerja beton yang bagus. Beton yang bagus dengan beton semen ratio yang bagus, ditambah tadi ada teknologi admixture, mestinya bisa dihindarkan yang disebut konkret honeycomb, seperti sarang tawon. Contoh gitu. Ini bisa diatasi, bahkan akan membantu sekali. Begitu juga yang tadinya tidak minta expose pun bisa seperti expose, yaitu dengan teknologi yang membuat beton yang flowing konkret, di mana konkret itu waktu dituang bahkan tanpa divibrasi, vibrator pun bisa memadat. Dan kami sudah bisa sering melakukan itu dengan tanpa kualitasnya turun, karena dengan penambahan pressure mendapatkan workability, beton menjadi encer, tapi bukan menambah air. Itu hanya semu sesaat seperti di lubricate, dikasih di pelumas, sehingga pada waktu ngecor mendapatkan beton bisa lurus dan padat. Nah, jadi pada prinsipnya kalau di bangunan baru repair itu dilakukan akibat kegagalan. Bisa kegagalan karena pekerjaan, bisa kegagalan kesalahan desain, bisa kegagalan akibat mungkin barangkali kontraktor mencuri ulangan, bisa kegagalan karena listrik bocor, bisa perubahan
bisa perubahan karena tadinya di rencana desain hanya 3 lantai, karena kebutuhan dalam pertengahan jalan berubah jadi 4 lantai, bisa juga dengan pembesaran kolong, pembesaran balok, penebalan lantai. Nah, pada sisi yang bangunan lama, prinsipnya bangunan yang sudah berumur, contohnya jembatan. Jembatan itu kalau udah di atas 10-15 tahun sudah pasti Pak. Pak dosen kira-kira gimana Pak? Pasti lah ya. Hampir nggak ada jembatan yang kalau udah 10 tahun ke atas itu nggak ada pasti. Nah, apalagi udah 25 tahun ke atas sudah pasti lagi. Kalau Pak dosen tadi meneliti jembatan yang di sini pasti. Nah, apalagi di jembatan itu ada kasus lagi Pak. Yang saya lihat dari Pekanbaru ke saya pergi ke Dalu Pak. Kebetulan ke sini juga sekalian teman-teman diajak ke Bapak Sawit Pak. Nah, itu sepanjang jalan itu selalu pada sisi expansion joint kasus semua saya lihat. Asal memasuki jembatan mesti ngeremnya sampai kita menukik begitu karena dari kecepatan tinggi tiba-tiba lubang itu pas di expansion joint pertemuan baik maupun sendinya rusak semua. Nah, ini mestinya bisa juga diadakan repair di expansion joint ini sehingga bisa terjadi smooth perpindahan dari jalan arterinya ke ini bisa smooth. Ini mesti ngerem sampai kadang-kadang saya lihat bekas benturan antara body bawah itu saat aspal kelihatan garis-garisnya banyak sekali. Itu hampir semua jembatan mengalami gitu. Nggak hanya di sini Pak, banyak kasus. Itu Pak ya. Kemudian yang terakhir tadi mengenai kualitas bahan sudah dijawab. Nggak ada lagi ya. Saya kira 3 jawaban sudah selesai. Apa bisa cukup menjawab? Dimensinya ditambah dengan bahan-bahan yang bisa melekat antara yang baru dengan yang lama, sehingga mungkin nanti jalan keluarnya dimensinya menjadi lebih besar, sehingga kekuatannya mestinya kita harapkan lebih besar dari kekuatan semula. Karena kalau sama saja itu nanti artinya kejadian akan berulang lagi seperti itu gitu. Nah, mungkin bisa bisa juga ditulis barangkali di media gitu ya, karena sekarang memang lagi kisruh lain orang lain statementnya gitu ya, tidak ada satupun statement yang mengarah ke hal-hal yang seperti ini, artinya mencarikan solusi atau jalan keluar, sehingga keberadaan jembatan itu untuk sampai dengan saat ini saya rasa perlu kita pertahankan, karena itu ada sejarahnya gitu Pak ya. Dari saya kecil dulu masih pakai ponton itu di Bom Baru sampai dengan dibangunkan oleh PT CPI hingga sekarang pun masih menjadi jalan utama gitu ya, yang menghubungkan Rumbai dengan Pekanbaru. Nah, barangkali mungkin tidak hanya perusahaan ini yang memproduksi hal-hal seperti ini, perlu juga sesegera mungkin digesa, dipercepat upaya untuk melakukan repair terhadap perusahaan-perusahaan itu. Nah, terima kasih Pak. Barangkali nanti kalau kesana juga bisa ajak-ajak. Juga barangkali udah umur berapa tahun ya? 30-an. Bapak kecil 25 sampai 30 tahun. Bapak masih muda berarti sekarang ya? Ya. Ya, artinya udah lebih dari 5 tahun ya? Harus ada tim forensik. Ya. Gitu ya, harus ada tim forensik dulu diterjunkan, mungkin bisa difasilitasi oleh konkret ini. Jadi kalau lihat beritanya memang jadi polemik bahkan Pak ya, polemik nanti tadi Bapak bilang tadi, ini memang memerlukan harus keterkaitan dari berbagai pihak. Pertama adalah goodwill dulu dari yang punya wilayah, diizinkan dulu untuk dilakukan sesuatu. Nah, dari keinginan yang jelas ini kita akan merespon ke sana. Mulai diadakan penelitian dan pengkajian secara teknis untuk didapatkan rekomendasi apakah jembatan ini mau diapakan. Pertama di statementnya harus dipertahankan. Nah, bagaimana pertahankannya? Nah, dengan ini diadakan penelitian pengkajian sampai dihasilkan sebuah rekomendasi teknis untuk mempertahankan, disesuaikan dengan kondisi load yang berjalan sekarang saat ini. Karena itu didesain pasti pada saat kondisi sudah overload ataupun belum mengantisipasi untuk terjadi yang sekarang ini kan. Nah, itu kalau memang itu ada dari pemerintah daerah, kan siap untuk menjembatani. Karena kalau nanti yang merekomendasikan untuk hasil sebuah penelitian itu ada lembaga independen, kami akan kerjasama khususnya untuk mengundang mereka untuk penelitian. Nah, tentunya penelitian ini memang tidak bisa gratis karena memerlukan lembaga ekonomi,
dan bukan alat-alat, bukan waktu yang lama, karena harus teliti Pak ya. Apalagi itu harus pertahankan dan kami yakin seperti Bapak tadi, ini dengan kekuatan, kalau enggak mungkin. Karena dimensi-dimensinya masih ramping dengan perut yang sekarang sudah lebih banyak mobil berat ya. Nah kami siap kalau Bapak untuk barangkali punya alur sana untuk sama-sama bekerjasama untuk meneliti bersama, dan kami siap menjembatani untuk mengajak orang-orang yang bekerja di bidang itu. Sampai kami siap untuk melaksanakannya terus ya. Itu kan banyak jalan tol kayak yang calon Priok, sehingga banyak retak. Itu akhirnya di sistem wrapping dengan surat kerja di repair dulu menjadi siapa segala macam, menjadi bentuk rapi kembali, kemudian baru berkuat lebih. Ya, barangkali ini menarik juga gitu ya. Jadi ya sesuatu yang katakanlah di tempat kita barangkali jarang-jarang terdengar gitu ya. Jadi kalau memang perusahaan ini bisa proaktif, ya saya rasa itu bisa apa namanya istilahnya untuk sementara bisa meredam. Kalau kita ketemu orang di bidang kompeten, sehingga minimum ketika ada suara-suara bisa menjawab dengan walaupun tidak terlalu teknis, sudah arahnya makin wujud lah ya. Ya. Nanti dihitung ulang. Syukur-syukur kalau gambarnya jelas masih ada data. Tapi kalau insya tidak ada data, ini yang bikin agak lama, akan ngambil sampel-sampel di lapangan, dihitung ulang dengan sebuah hitung-hitungan asumsi nanti. Nah, terus dikeluarlah rekomendasi repair. Nah, apakah ini ingin dikembalikan 100 atau mungkin barangkali bisa saja dijadikan lebih 120 kan? Mungkin nggak? Nah, dengan metode dan produksi alat dengan material-material yang tersedia yang ada dengan mengkombinasikan berbagai material dan berbagai teknis. Contoh tadi ada perkuatan badannya, perkuatan lantainya. Nah ini tersedia beberapa alternatif material dari yang mungkin butuh dimensi ringan, dari kecil ringan, terkuat, ada yang agak besar tapi mungkin lebih tampak orang kadang-kadang kan ada sebuah persepsi Pak, yang kuat itu yang tampak besar dan kaku, padahal itu nggak ada jaminan. Contoh, ketika hari ini teknologi membelah satu marmer atau batu granit, itu yang ternyata hari ini yang terakhir ada tercanggih ada menggunakan air. Padahal air kalau dibayangkan air yang bukan menggunakan pisau diamond yang tampak kokoh dan kaku. Nah sama, tadi yang ada sebuah Kevlar tadi hanya bahan yang tertentu seperti kain gitu. Tapi ketika dia sudah diaplikasikan menjadi sebuah benda yang bisa menaikkan secara kokoh dan kuat, bahkan bisa meningkatkan setelah dihitung dengan hitung-hitungan yang tadi lumayan dan bukan kami Pak. Kalau kami nanti kan dia mengada-ada bilangnya kan. Nah, independen ini Bapak bisa komunikasi langsung, bisa tanya langsung. Bahkan setelah itu diadakan tes ulang setelah data belasan. Bagaimana metode tesnya? Sama-sama diuji. Karena barang ini barang teknis juga diuji dengan teknis dan klinis. Tidak ada masalah. Isinya bisa. Untuk pembuktian di lapangan ada nggak saat memakai alat tertentu gitu, misalnya jembatan diperbaiki, dites apakah melalui sinar atau kasus ini kadang-kadang dulu pernah dilakukan contohnya gini, perkuatan lantai. Lantai itu gedung tuh udah lama ditempati, pengen mau ditambah mau dipakai ulang, tapi pemakaian peruntukannya berubah gitu. Nah, akhirnya dia ajukan dulu kekuatannya masih berapa. Nah, kekuatan masih berapa itu benar-benar menggunakan beberapa metode tes. Nah, ini ada lembaga yang tadi ada TFO rekomendasi tinggal 70 kata-kata. Nah, terus diadakan rekomendasi rekomendasinya dengan rekomendasi kita bicara dengan kita untuk mencapai itu mereka tahu rekomendasi angka yang dibutuhkan. Untuk mencapai angka ini kita merekomendasikan materialnya, kita aplikasikan. Setelah itu mereka akan siap mengadakan uji ulang dengan entah dengan loading atau dengan apa alat-alat yang lain. Kami secara detail alatnya tidak terlalu menguasai karena ini segmen tersendiri Pak. Kami sudah bisa mungkin saya sedikit tambahkan Pak ya, ngomongnya untuk yang ditanyakan Pak Hendra itu atau cara-cara dinamis. Jadi jembatannya dilewati, kemudian kondisi awal kita tahu tadi ada gambarnya seperti Bapak bilang, kita bisa menggunakan alat penjurut sinyal ya berapa titik, kita bisa tahu lentutan atau displacement pada setiap titik yang kita tinjau. Nah,
kalau kita ingin lebih jauh, ya ingin mengetahui keretakan, misalkan deteksi kerusakan, maka dari data-data luntutan tadi bisa kita turunkan 2 kali, kita bisa mendapatkan kelengkungan. Kelengkungan ini hubungannya dengan lebar retak dan panjang retak. Ya. Nah, ada juga beberapa jurnal mengatakan bahwa panjang retak sekian itu menurunkan kekuatan sekian persen. Nah, itu memang penelitian ke arah sana sedang banyak, tapi sampai saat ini belum bisa atau belum ada orang yang bisa memperkirakan seberapa jauh kekuatan sisa setelah barang ini retak. Itu yang belum terjawab. Tapi upaya ke arah sana itu selalu dilakukan. Nah, pertanyaan Pak Hendra tadi, andai kata sebuah jembatan maka harus dipasangi alat seperti Bapak tadi, diberi loading. Apakah loadingnya loading yang langsung mobil kita lewatkan itu bisa ya? Nah, karena saya pernah ikut gitu ya, ikut di jembatan di Jawa Tengah tuh kebetulan ada yang retak. Jembatan kereta api Pak ya, jadi pas kereta api lewat kita mengambil datanya gitu. Justru pas kereta api lewat kita mengambil data lanjutan pada jembatan tersebut. Nah, dengan rumus-rumus yang sudah baku, maka kita bisa menentukan seberapa jauh, seberapa sebenarnya kemampuan jembatan itu lagi. Jadi memang itu perlu, kita harus tahu sebenarnya teman-teman sudah melakukan repair, tapi pengembalian kekuatannya sejauh mana. Dan itu kan menjadi suatu garansi bagi orang yang melakukan repair. Kami mendengar memang tentang bagaimana akan membuat suatu formulasi yang artinya membuat secara perbandingan setiap penambahan 100 kg semen akan menaikkan kurang lebih antara 11 sampai 13 derajat. Kan? Itu sebagai rekomendasi mudah Mas ya Pak. Oprek sekian dengan lebar sekian berarti akan turun sekian menjadi tabulasi nantinya gitu. Ya kalau sampai itu keluar sebuah statement yang bagus ya. Memang ini penelitian mungkin, tapi belum ada yang berani sampai hari ini menyatakan ini gitu Pak. Memang ada itu Pak. Tapi prinsipnya bisa Pak. Nanti tentunya kembali Pak, ini kan ada hal yang sangat teknis dan teruji secara empiris ya. Jadi nanti bisa sama-sama di Pak. Memang kembali setiap usaha mulai dari penelitian sampai selamat tadi akan melibatkan pihak-pihak yang terkait secara independen, sehingga buat siapapun yang mengambil kebijakan sebuah pejabat yang melakukan kebijakan juga secara transparan bisa diuji, tidak nanti bersifat politis segala macam sehingga sulit Pak ya. Sekarang ini kan memang mesti terbukaan ya, walaupun terbukaan sedikit-sedikit. Nah, itu harus mulai Pak. Terima kasih Pak. Ya. Masih ada pertanyaan? Saya Pak Hendra. Terima kasih. Tur itu. Dan kira-kira Pak komposisinya seperti apa? Karena ada glass, ada fiber pula lagi. Glass Pak. Ya, itu produksi atas dasar job order atau pesanan. Berupa bentuk-bentuk, bisa ornamen, bisa yang sifatnya bentuknya itu disesuaikan keinginan daripada konsultan ataupun perencana. Saya ingin minta sebuah kolom kolom tidak ada bisa jadi tablet atau kotak. Ingin dibentuk yang ada ukir-ukirnya segala macam itu. Bisa cetak di pabrik. Jadi yang kerja struktur terus kerja, kami menyiapkan finishing ini berupa PFC, jadi singkat dari glass fiber reinforced semen produksi. Ketika ini saatnya dipasang, kita pasang dengan cepat. Jadi dua sisi bisa kerja bareng-bareng. Jadi lebih ke arah asli untuk finishing. Kalau komposisinya seperti apa? Komposisinya isinya itu ada semen, kemudian ada glass fiber, ada pasir. Ditambah admixture. Kalau glass fibernya itu Pak dari mana atau jenis apa? Ini glass fibernya khusus yang alkalin resistant. Jadi free alkalin. Karena hubungannya kepada weather resistant. Kena panas, kena dingin segala macam, dia nggak boleh berubah sifat. Bukan seperti glass fiber bayangannya seperti yang kita lihat di lembaran-lembaran, saya suka di apa itu, yang untuk nambal tangki air, bukan kan itu. Dia berubah gulungan. Provingian nyebutnya dia, gulungan seperti benang. Warnanya krem mendekati agak coklat. Dan saat ini mesti import barang itu. Bisa dari Inggris, bisa dari Jepang, bisa dari Korea, bisa dari China. Isinya produk untuk apa? Untuk
finishing.